kami juga waktu itu belum bisa ke kampus karena PPKM itu kan yang ke kampus harus minta izin sebelumnya. Jadi izinnya harusnya di awal PPKM dan saya tidak mengantisipasi ini. Jadi mungkin diktatnya belum bisa didistribusikan. Tapi kemarin saya sudah diskusi sama Kevin dan saya sudah mencarikan mungkin file-file PDF yang bisa jadi bahan bacaan Anda gitu ya. Nanti kalau saya sama Kevin sudah sepakat kita bisa, nanti saya share gitu ya bahan bacaannya. Tapi sebetulnya bisa cari sendiri kok semua. Kalau cari mungkin judulnya ordinary differential equation gitu ya. Dari karena yang kita pelajari di mata kuliah ini itu hanya persamaan diferensial yang sederhana. Jadi nggak perlu buku atau literatur yang advance gitu ya. Ini baru yang dasar-dasar saja. Karena ada lanjutannya mata kuliah ini, setahu saya di jurusan Anda nanti dilanjutkan di mata kuliah berikutnya. Oke, apa isinya mata kuliah ini? Ya ini udah tahuan ya pasti. Terus isinya cuma 3 bab, 1, 2, 3. Ada PD biasa, orde 1, orde 2, sama simultan. Kalau lihat judulnya enggak nothing special gitu ya. Wong judulnya aja persamaan diferensial biasa, bukan persamaan diferensial spesial atau luar biasa gitu ya. Di kuliah gampang nih kalau targetnya harusnya A semua ini. Apalagi kalau lihat nilai-nilai kalkulus satunya, maka ya seharusnya di sini nggak ada kesulitan ya. Seperti tadi dengar kan ya, yang kakak-kakakmu yang dapat A aja diulang gitu ya, biar dapat A. Karena gampang banget memang dapat A di mata kuliah ini. Ya, ini detail materinya. Terus yang saya warnai berbeda itu ya assessment-nya gitu ya. Kita punya 2 kali tugas, 2 kali kuis, sama ujian nanti. Untuk setiap paruh semester, penilaiannya berdasarkan itu. Jadi ada tugas, kuis, ujian, sama respons. Ya, ini detailnya. Mungkin secara kata-kata atau secara nama masih tidak familiar gitu ya. Tapi nanti kalau Anda sudah tahu, alah isinya cuma gitu-gitu aja gitu. Jadi ya tidak ada yang istimewa. Di 7 minggu pertama ini itu bab 1 sebetulnya. Jadi dari minggu pertama sampai minggu ke-7 ini cuma yang PD biasa orde 1 tadi. Lalu yang orde 2 gimana? Orde 2 itu mulai minggu ke-8 sampai minggu ke-12. Ya, yang bab 3-nya itu cuma 1 kali pertemuan ini. Soalnya, kenapa cuma 1 kali pertemuan? Kalau Anda sudah paham materi sebelumnya, maka yang ini itu cuma bagaimana kita menyelesaikan sebuah sistem persamaan diferensial dengan menggunakan metode-metode yang sudah kita pelajari sebelumnya. Gitu. Nah, kalau di 7 minggu pertama ini bekalnya memang beneran yang integral sama turunannya, terutama integralnya. Nah, turunan itu sesekali aja kalau kita pakai teknik integrasi tertentu kita perlu mengingat rumus turunannya gitu ya. Tapi di sini bekal paling pentingnya adalah teknik-teknik integralnya. Gitu. Nah, terus yang ini itu minggu ke-8 sampai minggu ke-10 ini sudah tidak terlalu kental integralnya gitu ya. Yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah mungkin Anda bakalan mentertawakan ini mata kuliah semester 3 kok bekalnya adalah materi SMA. Ingat nggak persamaan kuadrat, sorry. Bekalnya itu bagaimana Anda menyelesaikan sebuah persamaan kuadrat, cari akarnya, yang pakai rumus ABC itu, atau difaktorkan, atau apa ya, bekalnya itu. Jadi untuk
PD Orde 2, PD Orde 2 itu terbagi dua yang kita pelajari nanti yang linear, jadi belajar yang linear itu 3 minggu ini, kemudian nanti belajar yang non-linear itu di minggu ke-12 ini. Nah, yang ini itu balik lagi nanti butuh integral di PD yang non-linear ini. Nah, yang PD simultan ini bekalnya yang tadi itu minggu ke-8 sampai minggu ke-10. Kalau ini paham, maka menyelesaikan ini jadi mudah. Gitu. Terus ini materinya gitu ya, sama nanti di paruh semester kedua kita juga punya 2 kali tugas sama punya 2 kali kuis. Ya, ini penilaiannya, ini mungkin yang agak sedikit berbeda dibandingkan sama mata kuliah saya sebelumnya, gitu ya. Kalau di kalkulus 1, kalkulus 2 kemarin tiap minggu kalian saya kasih tes, gitu ya. Terus habis itu nilai tesnya itu saya pakai sebagai pengganti nilai tugas dan kuisnya, karena setiap minggu kan Anda saya beri tes. Kalau kali ini tidak begitu, seperti tadi penilaiannya ada 2 hal itu, gitu ya. Nah, terus yang sedikit berbeda, kalau tugas tadi kan ada 2 kali tuh setiap sebelum ujian. Tugas itu biasanya saya beri jeda waktu seminggu, 2 minggu gitu untuk Anda menyelesaikannya, karena tugasnya mungkin memang perlu waktu untuk mencari gitu ya. Sekarang sudah semester 3 kan nggak bisa, masa tetap aja tugasnya dikasih soal-soal multiple choice gitu ya. Sudah semester 3 teknik kimia pula, ini pasti sudah pinter menulis gitu ya, sudah pinter menulis, sudah pinter mencari referensi gitu. Jadi mungkin nanti tugasnya arahnya ke arah-arah seperti itu. Kemudian tugas itu jadi karena saya beri waktu gitu ya, maka semua nilainya saya ambil. Setiap kali kan ada 2. Yang pertama itu individu, yang kedua berkelompok. Jadi mulai sekarang saya tidak menentukan kelompoknya, silahkan Anda cari sendiri. Gitu ya. Terus tugas itu dua-duanya nanti saya nilai dan nilainya saya ambil rata-ratanya. Rata-ratanya itu untuk nilai kontribusinya ke NTS dan NAS 10%. Nah, sementara kuisnya kan juga 2 kali. Kalau kuis biasanya akan saya adakan di hari kita kuliah. Nah, ini nanti saya akan coba rundingkan di grup juga gitu ya, karena ada 2 kelas, mungkin nanti kuisnya kita pilih di hari lain saja yang bersama-sama gitu ya, kelas A sama kelas B yang kalian sama-sama kosongnya. Kuisnya lewat ULS ya, kuisnya lewat ULS dan 2 kali. Nah, karena waktunya mungkin singkat kalau kuis gitu ya, terus dengan kondisi seperti ini kendala itu kan ada saja gitu ya, mungkin nanti pas secara waktu kalian bisa, tapi ternyata tiba-tiba listrik di rumah mati gitu ya, atau wifi-nya bermasalah gitu, misalnya seperti itu, maka seandainya kalian nggak ikut kuis, maka nanti prosentase kuisnya itu saya pindahkan ke ujian. Jadi itu kenapa kuis itu 2 kali 10%, bukan saya rata-rata terus saya ambil 20%, enggak gitu. Kalau ikut ada nilainya, saya ambil 10% nilainya. Kalau nggak ikut, kan 0 tuh nilainya. Kalau nggak ikut ya nggak saya ambil. Jadi prosentasenya yang 10% itu saya tambahkan ke UTS-nya ini. Jadi kalau kalian nggak ikut kuis dua-duanya, maka nilai UTS-mu nanti kontribusinya jadi 80%. Jadi sama saja Anda menggantungkan hidup Anda sepenuhnya pada ujian. Itu cukup beresiko sih kalau menurut saya gitu ya. Karena nilaimu kan jadi apa katanya ujian gitu. Karena tugas sama responsi hanya 20%. Kalau
mereka memberi kontribusi full aja